Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar morfologi. Ini kami akan membahas mengenai afiksasi morfologi. Dari kelompok ini terdapat 7 anggota. Di antaranya Ayu Ambarwati, yang kedua Sintara Hayuning Tias, Rizka Yusofin, Tony Wardoyo, Erinda Puji Agustin, Cindy Firda Amelia Dewi, dan Haikal Fakih. Kali ini kami akan membahas afiksasi atau kata imbuhan. Atau kata imbuhan memiliki beberapa fungsi penting yang berkaitan dengan pengolahan kata dasar menjadi turunan kata lain yang bervariasi. Afiksasi mengubah kata dasar menjadi kata benda seperti pen, pe, per, isme, dan lain sebagainya. Semisal kata Marx berimbuhan isme menjadi Marxisme. Lalu afiksasi membentuk kata dasar menjadi kata sifat memakai imbuhan i, wi, ter, dan is, dan lain sebagainya. Contohnya kata manusia dibumbui katawi menjadi manusiawi. Imbuhan dari kata dasar menjadi kata kerja menggunakan me, mem, ber, pi, ter, dan lain sebagainya. Seperti contoh kata lari diimbuhi kata ber menjadi kata berlari. Afiksasi juga membentuk kata dasar menjadi kata bilangan dengan menggunakan imbuhan semacam se, ke, ber. Sekedar contoh kata ribu dibumbui kata ber menjadi beribu. Imbuhan pula bisa mengubah kata dasar menjadi kata keterangan dengan memakai imbuhan di, se, nya, dan sebagainya. Contoh kata misal diikuti kata imbuhannya menjadi misalnya. Slide selanjutnya. Lalu arti afiksasi sendiri berkaitan dengan fungsi semantik pada satu bentuk yang menyeluruh, sebab pemakaian afiksasi bisa mengubah arti dari kata dasar menjadi berbagai kata turunan yang sama sekali berbeda. Berikut ini contoh macam-macam afiksasi dan artinya yang akan disampaikan oleh presentator kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Sintara Hayuning Tias, yang kedua ada Tony Wardoyo, yang ketiga ada Erinda Puji Agustin, dan ada Cindy Firda Amelia Dewi. Untuk presentator berikutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, perfik atau awalan. Perfik merupakan afik yang diletakkan pada awal kata. Yang pertama, arti imbuhan awalan ber. Kata imbuhan di awal kata dasar yang menggunakan ber bisa memiliki arti seperti menjadi, memiliki, dalam kondisi, jumlah, dan mengeluarkan. Contoh dari masing-masing arti imbuhan ber tersebut antara lain beristri yang bermakna berarti menjadi dan memiliki, bersukacita yang bermakna suatu kondisi, berligma yang merujuk pada jumlah, dan beranak yang berarti mengeluarkan. Yang kedua, arti imbuhan awalan ke. Imbuhan di awal kata menggunakan ke bisa memiliki arti tingkatan seperti kedua, ketiga, dan kelima. Yang ketiga, arti imbuhan awalan se. Imbuhan se di awal kata dasar bisa memiliki arti sebuah bilangan, seluruh, melakukan bersama-sama, satu, atau tunggal, setara, dan waktu. Contohnya arti imbuhan se di awal kata seperti 1000 yang merujuk pada bilangan, sekantor yang bermakna satu kesamaan, sepermainan yang menunjukkan perilaku yang dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, arti imbuhan awal pe. Imbuhan pe di awal kalimat bisa berubah menjadi per, pen, atau pel yang menyesuaikan dengan bentuk kata dasarnya. Penggunaan awalan pe ini bisa bermakna profesi, tindakan, sifat, alat, sebab, satuan hitung, dan kata kerja. Contoh dari imbuhan ini ialah seperti penjahit yang merujuk pada profesi dan pemikir
yang merujuk pada sifat seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya adalah arti imbuhan awal ter. Penggunaan imbuhan ter di awal kata dasar bisa memiliki arti paling, sudah, tidak sengaja, mendadak, atau hasil dari sebuah tindakan. Contoh penggunaan imbuhan ter di awal seperti terimut, paling berarti paling, terkejut berarti tindakan tak sengaja. Slide selanjutnya. Berikutnya adalah surfiks atau akhiran. Surfiks merupakan afiks yang peletakannya ada di akhir kata. Yang pertama ada arti imbuhan akhiran i. Imbuhan i di akhir kata dasar bisa memiliki arti kata kerja. Contoh penggunaan imbuhan i di akhir kata dasar seperti diawali, akhiri, dan jauhi. Yang kedua, arti imbuhan akhiran kan. Imbuhan kan di akhir kata dasar bisa memiliki arti kata kerja perintah, menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu. Contoh penggunaan imbuhan kan di akhir kata dasar seperti membersihkan, kata kerja, tuntaskan menjadi sesuatu, dan kecilkan yang merupakan tindakan melakukan sesuatu. Slide selanjutnya. Arti imbuhan akhirnya. Penggunaan imbuhannya di akhir kata dasar bisa memiliki arti sesuatu yang telah terjadi, kepemilikan kondisi yang sedang dilalui, pernyataan, penunjuk, dan tingkatan. Contoh kata dasar dengan imbuhannya seperti jalannya yang sudah terjadi, pacarnya yang menyatakan kepemilikan, kacaunya menyatakan kondisi sedang dialami, ibunya sebagai penunjuk, dan lain sebagainya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ialah infix atau sisipan. Infix atau sisipan merupakan afiks yang diletakkan pada tengah kata. Yang pertama ada arti imbuhan sisipan L. Imbuhan L yang disisipkan di tengah kata dasar bisa membentuk arti kata kerja dan kata benda. Contoh imbuhan L di tengah kata dasar seperti melaju adalah sebuah kata kerja dan telapak merupakan sebuah kata benda. Slide selanjutnya. Yang kedua ada arti imbuhan sisipan R. Penggunaan imbuhan R yang disisipkan di tengah kata dasar bisa membentuk arti kata benda. Contoh, imbuhan R di tengah kata dasar seperti kerudung, seruling, dan lainnya. Yang ketiga ada arti imbuhan sisipan em. Imbuhan em yang disisipkan di tengah kata dasar bisa membentuk arti kata sifat. Contoh imbuhan em di tengah kata dasar seperti gemetar, kemilau, atau semilir. Slide selanjutnya. Yang keempat ada arti imbuhan sisipan in. Penggunaan imbuhan in di tengah kata dasar bisa membentuk arti kata kerja. Contoh imbuhan in di tengah kata dasar seperti kinerja atau sinambung. Selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang konfiks atau awalan dan akhiran. Konfiks ini berasal dari bahasa Latin kon yang berarti dengan dan juga fix yang berarti tambahan. Merupakan afiks yang terdiri dari prefiks dan juga sufiks. Diletakkan bukan di antara kata dasar, tapi ini di awalan dan juga di akhiran dari kata dasar. Yang pertama ada arti imbuhan se dan nya. Penggunaan imbuhan se dan nya di awal dan akhir kata dasar bisa berarti sebagai tingkatan, waktu, atau contoh. Contoh penggunaan imbuhan se dan nya pada kata dasar yaitu ada sepintar-pintarnya yang berarti sebagai tingkatan dan juga ada sebelumnya yang berarti sebagai waktu. Selanjutnya. Yang kedua ada arti imbuhan pe dan an. Penggunaan imbuhan pe dan an di awal dan akhir kata dasar bisa berarti sebagai cara, tempat, dan juga alat. Contoh penggunaan imbuhan pe dan an pada kata dasar meliputi permohonan yang merujuk pada cara, pegunungan yang merujuk tempat, dan pendengaran yang merujuk pada alat. Kemudian yang ketiga yaitu ada arti imbuhan ber dan an. Imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata dasar seperti ber dan an ini
bisa membentuk arti saling dan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang. Contoh imbuhan di awal dan di akhir kata dasar menggunakan ber dan an, meliputi berpelukan yang berarti saling, dan juga ada berlarian yang berarti perbuatan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, materi yang menarik sekali. Terima kasih kepada presentator-presentator yang sudah berkenan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.